Tuangkan ide, Gunakan imajinasi. mari berkreasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri akan menyampaikan proyek STEM yang kelompok kami pilih saat ini, yaitu Listpen, menulis cerpen. Proyek Listpen ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran materi teks cerpen. Sebelum mengerjakan proyek-proyek, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik dan tayangan video sebagai stimulus. Peserta didik diarahkan membuat kelompok untuk memahami konsep dasar yang terdiri dari struktur, aspek kebahasaan, dan langkah untuk membuat cerita pendek. Kemudian, peserta didik mendesain pengerjaan proyek dan guru menentukan waktu pelaksanaan proyek. Peserta didik mengerjakan proyek jika sudah selesai proyek dikumpulkan. Sesudah dimodifikasi, proyek yang berkaitan dengan teks cerita pendek ini dilaksanakan di kelas. Peserta didik diberikan stimulus video pembelajaran yang diharapkan dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Proyek ini dilaksanakan secara berkelompok dengan menentukan salah satu tema yang disepakati oleh peserta didik. Peserta didik diinstruksikan untuk menulis cerita pendek dengan melibatkan struktur, aspek kebahasaan, dan langkah menulis cerita pendek sesuai dengan kerangka yang sudah disusun bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran, setelah peserta didik dan guru melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks cerpen dengan bahasa efektif dan alur cerita yang runtut dengan baik. Baik, di sini saya Sela akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya, yakni driving question. Nah, driving question terdiri dari pertanyaan berupa apakah peserta didik sudah menulis cerpen sebelumnya, kemudian hal penting apakah yang perlu mendapat perhatian dalam menulis cerita pendek. Selanjutnya, bagaimana cara untuk membangun karakter seorang tokoh dalam cerita pendek. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan sebuah kerangka cerpen menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, itu driving question. Produk akhir dari proyek ini yaitu antologi cerita pendek. Adapun hands-on activities terdiri dari dalam pembelajaran ini, guru memberikan stimulus melalui tayangan video pada awal pembelajaran, lalu peserta didik membuat kelompok serta melihat contoh teks cerpen melalui video. Guru meminta peserta didik memahami susunan bahasa yang digunakan dan komponen-komponen lain dalam teks cerita pendek. Kemudian, peserta didik akan berdiskusi untuk merumuskan pertanyaan yang akan menjadi permasalahan. Lalu, peserta didik mendesain perencanaan proyek. Pada tahapan ini, guru juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mendesain perencanaan terkait kerangka yang sudah disusun untuk pelaksanaan proyek mereka. Kemudian yang terakhir, peserta didik berlatih mengintegrasikan teknologi dalam menyelesaikan tugas mereka dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu, asesmen yang kami gunakan pada proyek ini ada dua. Yang pertama, asesmen diagnostik berupa pertanyaan driving question yang awal, dan yang kedua ada asesmen formatif yang meliputi penilaian terhadap kesesuaian unsur pembentuk teks cerita pendek, yang kedua kesesuaian penggunaan struktur teks cerita pendek, dan yang terakhir penggunaan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Adapun sumber atau resource yang dibutuhkan berupa buku guru dan buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian video pembelajaran berupa video teks cerita pendek berjudul Persimpangan karya Raditya Dika, dan yang terakhir langkah-langkah cerita pendek yang kami ambil dari buku Explore Bahasa Indonesia Jilid 3 karya Rahmat. Baik, saya Bakti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai proyek STEM yang kami laksanakan. Integrasi Siti dalam proyek STEM yang kami laksanakan berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu abstraksi. Guru memberikan LKPD. Selanjutnya, guru juga memberikan 4 tema kepada peserta didik, lalu menyepakati salah satu tema yang menjadi acuan dalam menulis teks cerpen. Yang kedua yaitu algoritma. Poin pertama, guru memberikan stimulus melalui tayangan video pada awal pembelajaran dimulai.
Poin yang kedua, peserta didik membuat kelompok serta melihat contoh texture pen melalui video. Poin ketiga, guru meminta peserta didik memahami susunan bahasa yang digunakan pada texture pen. Poin keempat, peserta didik berdiskusi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi permasalahan dalam menyusun texture pen. Poin yang kelima, peserta didik mendesain perancangan proyek yang akan mereka lakukan. Poin keenam, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mendesain sebuah texture pen pada aplikasi Canva. Poin ketujuh, peserta didik dapat berlatih mengintegrasikan teknologi dalam penyelesaian tugas mereka. Selanjutnya, komunikasi. Unjuk kerja hasil penulisan cerita pendek oleh peserta didik. Selanjutnya, conditional logic. Tokoh yang menjadi sorotan dalam cerita pendek tidak lebih dari satu tokoh. Jika lebih dari satu tokoh, maka kisah tersebut termasuk genre novel. Alur dan konflik dalam cerita pendek itu sederhana. Latar yang digunakan dalam cerita pendek jumlahnya tidak lebih dari 10 latar. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam membuat cerita pendek adalah membangun karakter tokoh. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan ide cerita melalui diskusi serta dari hasil pengalaman pribadi maupun teman dan juga fenomena yang terjadi di kehidupan. Selanjutnya, struktur data, analisis dan representasi data. Peserta didik menggunakan imajinasi dan penalarannya dalam mengolah data dari hasil diskusi serta olah pengalaman maupun teman dan juga fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu dekomposisi. Peserta didik mengetahui kerangka cerita pendek. Selanjutnya, mempersiapkan topik yang akan dibahas dalam cerita pendek yang hendak disusun atau ditulis oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Peserta didik mengamati ulasan unsur pembangun, struktur, dan aspek kebahasaan serta langkah-langkah menulis cerita pendek yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Dan yang terakhir, pemodelan dan simulasi. Hasil tulisan cerita pendek yang dibuat oleh peserta didik dari stimulasi tayangan video kemudian disampaikan di depan kelas untuk dievaluasi apakah kisah ataupun cerita sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaan, ataupun sesuai dengan langkah-langkah penulisan texture pen. Tuangkan ide. Gunakan imajinasi. Mari berkreasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi. Saya Sela Veronisa. Saya Bakti Abdullah. Saya Yulianti. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.